Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah SWT atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan sore hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan Risalah Tafsir dan Alhamdulillah sudah hadir Ustadz Ahmadi yang nanti akan melanjutkan pelajaran sekaligus memberikan pencerahan untuk kita semua di kesempatan sore kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat sore ini Ustadz? Alhamdulillah, insyaallah baik sehat. Alhamdulillah. Dan pemirsa boleh bergabung bersama kami nanti insya Allah di sesi yang kedua di line telepon 0271 6793 000 SMS ataupun di WA kami di 08 11 255 3000. Kita simak terlebih dahulu pelajaran kita di kesempatan sore kali ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala. Sampai detik ini kita masih digolongkan sebagai hamba yang beriman dan Islam. Allah pertahankan iman dan Islam kita, rahmati kita. Dan jika Allah berikan kepada kita dua nikmat yang luar biasa, yaitu kesempatan dan kesehatan. Kesehatan dan kesempatan. Nah ini. Sehingga alhamdulillah, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam kita bisa manfaatkan hidup kita ini dalam rangka taat kepada Allah SWT. Semaksimalnya marilah kita manfaatkan sisa umur kita yang kita tidak tahu. Masih berapa jam, berapa hari, berapa bulan, berapa tahun pun kita tidak mengerti. Tapi suatu hal yang pasti, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua manusia pasti akan mati. Nah, mati itulah yang akan menutup, membatasi kita berusaha beramal. Setelah mati kita hanya akan mengambil, merasakan apa yang kita lakukan selama masih hidup ini. Kalau kita bawa amal soleh, insya Allah kita akan bahagia tanpa batas akhir di surganya Allah. Namun kalau kita ketika di dunia yang hanya sekejap ini, kita tidak pandai menggunakannya untuk beriman dan beramal soleh, suatu penderitaan yang tanpa batas akhir akan kita rasakan, yaitu kita di nerakanya Allah, tempat penderitaan yang tidak ada batasnya. Tentulah maka marilah kaum muslimin rahimakumullah, saudara-saudaraku, ya, kita manfaatkan sisa umur kita yang kita tidak tahu seberapa ini, terus kita gunakan untuk beriman, beramal soleh. Jangan sampai sedetik pun ada angan-angan dalam pikiran kita, hati kita, apalagi untuk berbuat maksiat kepada Allah. Dengan demikian insya Allah, Allah akan menuntun hati kita. Allah akan menuntun hati kita untuk kita dapat melaksanakan suatu kebaikan dan kebaikan. Selanjutnya kaum muslimin rahimakumullah, untuk sore hari ini kita lanjutkan belajar tafsir kita. Insya Allah sudah sampai ayat yang terakhir surat Ali Imran, ya. Ayat yang terakhir surat Ali Imran, yaitu ayat yang ke-200 surat Ali Imran. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang terjemahnya, sesungguhnya Allah ini. Jadi, hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, bersabarlah kamu
dan perkuatlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiaga, bersiap-siap, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Kaum muslimin rahimakumullah, ya. Pada ayat ini Allah ingatkan pada kita, ya. Hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang beriman. Sekali lagi kami ingatkan, jadi orang beriman, hamba Allah yang beriman, hamba pilihan Allah. Bahkan Allah telah membeli orang beriman dengan surga. Surah At-Taubah 111. Ini kan luar biasa. Jadi hakikatnya kita orang yang beriman sudah menjadi milik Allah. Asalnya juga milik Allah. Allah yang menciptakan. Kemudian Allah membayar kita dengan surga. Luar biasa. Ini. Maka kalau ada orang yang telah Allah bayar dengan surga kok tidak mau, ya. Jelas karena mereka tidak percaya dengan surga itu, mengkufuri surga. Karena apa? Masya Allah, ya. Semua sebenarnya tahu, paham bahwa kita di dunia ini hanya sangat-sangat sebentar. Sangat sebentar. Tidak sedikit yang paginya sehat, sorenya meninggal. Sorenya sehat, paginya meninggal, malah malamnya meninggal. Tidak sedikit. Padahal setelah meninggal nanti kita akan dihidupkan kembali sehingga hidup tanpa batas akhir. Tidak ada kata mati nanti di akhirat. Kalau kita hidup di akhirat yang tanpa batas waktu dan akhir itu dalam keadaan bahagia, Masya Allah, kesempatan sedikit di dunia kita beramal, sedikit amal kita, sedikit bukan banyak, waktunya pendek, amalnya sedikit, tapi balasannya tanpa batas akhir nanti di surganya Allah. Kalau kita sebagai orang yang berbuat kebaikan. Namun sebaliknya, ketika kita menjadi orang yang kufur kepada Allah, menentang Allah, bermaksiat kepada Allah, yang hanya sekejap di dunia ini, sebentar dan sedikit. Kesenangan yang dirasakan dengan maksiat kepada Allah juga sedikit dan sebentar. Apa dikira orang bermaksiat itu lama? Tidak. Orang bermaksiat di dunia ini sebentar sekali, sekejap saja. Sekejap saja. Tapi kalau karena kemaksiatannya orang di akhirat dimasukkan dalam nerakanya Allah, tempat siksaan yang tanpa batas akhir itu, na'udzubillah, suatu kesengsaraan yang tidak bisa dibayangkan. Siksaan yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun ketika masuk ke dalam neraka Allah. Ini. Setelah maka marilah sekali lagi kami ingatkan untuk diri kami dan kita semuanya. Marilah sisa umur kita yang masih ada ini, yang tidak mengerti masih berapa hari, berapa bulan, berapa tahun lagi ini, untuk kita mempersiapkan diri kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan persiapkan bekal. Karena sebagai bekal adalah takwa kepada Allah, taat kepada Allah, taat melaksanakan apa yang Allah perintahkan, dan taat menjauhi meninggalkan apa yang Allah larang. Inilah bekal kita untuk nanti menghadapi kehidupan yang tanpa batas akhir tadi. Bila orang beriman, ya Allah pilih sebagai hambanya yang Allah akan selamatkan dengan surganya. Allah ingatkan pada ayat ini. Isbiru wasabiru warabitu. Nah. Wattaqullah la'alakum tuflihun. Bersabarlah dan tingkatkan kesabaranmu. Dan tidak kamu berjaga-jaga. Nah di sini yang pertama bersabar. Bersabarlah kamu. Sabar untuk apa? Sabar dalam melaksanakan ketaatan pada Allah. Baik sabar melaksanakan perintah maupun larangan. Karena apa? Semua perintah Allah pasti ditentang oleh hawa nafsu kita sendiri. Bahkan kadang akal kita menentang. Ini. Jadi perintah Allah yang berupa kebaikan, yang berupa keselamatan, itu pun kadang hati kita sendiri yang menentang. Karena apa? Hawa nafsu kita.
Hanus itu Allah katakan la amaratun bisu. Sukanya pada yang tidak baik, yang tidak baik. Maka ketika dalam hidup ini menghadapi apapun, baik itu perintah Allah maupun larangan Allah, yang ada sabar. Maksudnya apa? Tetap tidak bergeser dari aturan Allah. Apapun resikonya. Apapun resikonya. Karena apa? Dunia ini terbatas. Paling pol kan gitu ya. Kalau seorang mendapatkan musibah di dunia ini, paling bentar adalah meninggal. Sudah, selesai. Selesai. Dibunuh, selesai, sudah. Nah ini. Jadi tidak ada waktu panjang. Koril dunia ini. Sebentar sekali. Sebentar sekali. Maka kalau hanya sekejap sebentar ini menjadi sebab kesengsaraan kita hidup selamanya di akhirat, suatu kerugian yang luar biasa. Maka Allah ingatkan pada ini, hei orang yang beriman, hamba pilihanku, hamba telah kupilih dengan kuganti, persiapkan dengan surga aku nanti. Sabarlah, sabarlah dalam mentaatiku, baik mentaati perintahku maupun mentaati menjauhi laranganku. Wasabiru, dan tingkatkan terus kesabaranmu, tingkatkan kesabaranmu. Ini. Terus tingkatkan kesabaranmu. Karena apa? Dalam hidup ini pasti akan menghadapi cobaan. Pasti itu. Orang baik dicoba, orang buruk dicoba, semua dicoba. Nah, ketika menghadapi cobaan itulah perlu kita meningkatkan kesabaran, Sudah sabar. Tapi ketika dapat ujian, cobaan, kadang kita tergelincir tidak sabar. Hari-hari sudah sabar menghadapi keadaan dunia yang kadang-kadang sulit dan sebagainya, sabar. Tapi ketika ada ujian yang mungkin lebih berat dari kesehariannya, nah di sini kadang tidak kuat. Maka Allah ingatkan, wasabiru, tingkatkan kesabaranmu untuk menghadapi ujian-ujian yang datang menimpamu. Warab itu ribat di sini. Murabatah ini. Ini terjadi perbedaan pemahaman para ulama. Ada yang mau ribat itu tekun beribadah, jaga ibadah semaksimalnya. Ini jangan tinggalkan ibadah dalam kondisi apapun, karena ibadah merupakan satu wasilah hubungan antara hamba dengan Allah. Sehingga kalau manusia selalu merasa dekat dengan Allah, Allah akan berikan kekuatan dan akan muncul kekuatan dalam hati. Dekat dengan Allah, pemilik seluruh alam ini, pemilik seluruh kekuatan di alam ini, dan seluruh kekuatan hambanya. Itu Allah. Maka ketika seorang beriman merasa dekat dengan Allah terus, Masya Allah, kekuatannya akan luar biasa. Berani menghadapi apapun karena merasa didampingi oleh Allah. Kuat menghadapi cobaan sebesar apapun karena didampingi oleh Allah. Ini maka penting. Yang pertama tadi selalu dekat beribadah kepada Allah. Yang kedua, di sini yang kedua artinya bahwa ketika kita dalam hidup ini, manusia tidak mungkin lepas dari kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Yang pokok adalah apa? Menghadapkan dirinya kepada Allah. Ini, kepada Allah. Kepada Allah. Nah ini. Sehingga ketika seorang hamba menghadap kepada Allah, ini, menghadap kepada Allah. Allah yang mempunyai segala dunia ini, apapun itu. Apapun itu. Maka ketika orang yang beriman punya sifat muraqabah kan itu, ribat kan itu, Masya Allah ini akan selalu
muncul kekuatan dalam dirinya. Dalam dirinya. Ini. Nah, untuk itu apa? Hubungan antara manusia dan Allah yang terdekat adalah sholat. Sholat adalah merupakan hubungan seorang hamba dengan Rabb-nya. Maka termasuk ribat di sini adalah menjaga waktu-waktu sholat yang pertama. Menjaga waktu-waktu sholat. Jadi tidak pernah mengabaikan waktu sholat. Apalagi mundur-mundur. Oh tidak. Sadar betul ketika mendengar panggilan sholat azan, itu Allah memanggil kita untuk kita menghadap. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan segala rezeki kepada kita, Allah yang memberi hidup kepada kita. Kita sedang dipanggil untuk menghadap. Untuk menghadap. Cobalah kita bayangkan. Di dunia ini sajalah. Ketika kita dipanggil seorang pejabat, atasan kita yang tertinggi katakanlah, dipanggil. Tidak mungkin kita akan beralasan apapun. Semua pekerjaan akan kita tinggalkan. Karena kita dapat panggilan pejabat di atas kita, bahkan yang tertinggi. Nah ini Allah bukan sekedar pejabat di dunia ini. Allah itu yang menciptakan kita, yang memberikan segala kepentingan kebutuhan kita, yang menjaga kita, yang menjamin surga kita. Memanggil kita. Maka kita menghadap. Maka orang yang beriman tidak mungkin akan nanti dulu, tidak. Akan dikumandangkan segera akan menghadap pada Allah. Hayya 'alas shalah. Mari kita sholat. Akan dilaksanakan. Nah ini. Jadi tidak akan mengabaikan waktu sholat. Kemudian yang tidak kalah penting, yaitu yang namanya ribat itu. Yaitu menanti datangnya sholat yang berikutnya. Nah ini, dia sholat, kemudian tidak pergi kemana-mana. Sampai menanti sholat datang berikutnya. Katakanlah habis maghrib sampai isya. Zuhur sampai asar. Nah ini. Nah, mungkin kita bertanya, apa tidak kerja? Apa tidak punya kepentingan lain? Ini. Hidup kita ini di tangan Allah. Kalau kita mendahulukan Allah, semuanya akan selesai. Akan selesai. Itulah maka dalam satu hadis ya, yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah katakan, ini di sini saya bacakan satu hadis dari Abu Hurairah. Ala ukhbirukum bima yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Isbagul wudu alal makarih wa kasratul khuta ilal masajid wantidarus sholati ba'das sholah wa dzalikumur ribat wa dzalikumur ribat wa dzalikumur ribat. Maukah kalian aku beritakan sesuatu yang dengannya Allah akan menggugurkan dosa-dosamu dan mengangkat derajatmu. Yaitu kamu menyempurnakan wudhu pada saat-saat yang berat kamu melakukannya. Mungkin karena dingin atau air tidak cukup sehingga memerlukan usaha kan gitu untuk mendapatkannya. Tapi tetap wudhu diusahakan dilaksanakan. Dan itu syariat Allah yang harus dilakukan ketika kita akan melaksanakan ibadah. Ini. Kemudian banyak melangkahkan kaki ke masjid. Yukul khatatin hasanah. Setiap langkah ke masjid harus kebaikan. Bahkan kebaikan dilipatkan 25 kali setiap kita langkah ke masjid. Baru berjalan aja sudah dilipatkan 25 kali kebaikannya. Belum lagi ibadahnya. Kita ke masjid, sholat berjamaah akan dilipatkan 27 kali kebaikannya. Wah ini luar biasa. Maka di sini termasuk
kebaikannya Allah yang Rasulullah katakan, banyak melangkahkan kaki ke masjid dan menunggu sholat setelah sholat. Nah, sholat selesai, menunggu sampai sholat berikutnya datang. Ini termasuk ar-ribat. Demikian itulah ar-ribat. Demikian itulah ar-ribat dan demikian ar-ribat. Nah, ini hadis riwayat Muslim, Nasai, juz 1 halaman 219. Nah ini, maka kemudian Masya Allah ya, tentang ribat ini dalam satu riwayat Bukhari katakan, ribatu yawmin fi sabilillah khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Ini ribat, berjaga di perbatasan negeri karena sedang berperang atau menjaga petugas keamanan, itu tentara. Ini dia tugas berjaga di perbatasan. Ini 1 hari saja di jalan Allah dalam mereka ribat tadi lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di atasnya. Wa ma 'alaiha. Ini kemudian dalam riwayat Muslim yang lain, ribatu yamin walatin khairun min siyami sahrin wa qiyamihi. Wa in mata jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu. Wa ujriya alaihi rizquhu wa aminal fitnah. Ribat jaga malam, jaga sehari semalam di perbatasan negeri kita lebih baik dari puasa dan sholat malam selama 1 bulan penuh. Jika meninggal karena tugas itu, maka pahalanya akan, amal perbuatannya akan Allah berikan secara terus menerus, mengalir, dan rezekinya pun akan mengalir terus. Nah, ini, dan dia dijadikan aman dari segala macam fitnah. Nah inilah, maka sekali lagi Allah katakan wasbiru, wasbiru wasabiru warabitu, sabar dan bersabarkan, tingkatkan kesabaranmu dan ribatnya. Nah, ini ya, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan pada kita ya. Baik pemirsa, kami harapkan Anda nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS ataupun di WA kami persilakan di 08112553000. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian Jeda Para berikut ini. Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan Risalah Tafsir sore hari ini. Kami persilakan yang ingin bergabung di line telepon 02716793000, SMS ataupun di WA kami di 08112553000. Yang pertama di WA Ustadz dari Ibu Pipit di Semarang. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimanakah Ustadz cara berwudu saat mencuci tangan yang memakai cincin? Apakah cincinnya diputar-putar Ustadz? Yang kedua, bagaimanakah cara berwudu dengan gayung? Apakah kedua tangan masuk ke dalam gayung untuk imtinsak, ataukah membasuh wajah dan seterusnya, ataukah tangan kanan pegang gayung mengalirkan air tangan kiri yang mengusap Ustadz? Ya. Yang pertama, ketika kita memakai cincin ya. Karena wudhu itu prinsipnya setiap anggota wudhu tidak harus terkena air ya. Semua anggota wudhu ya, semua anggota wudhu yang harusnya kena air harus terkena air, tidak boleh tertutup apapun. Mungkin kadang-kadang ada benda atau barang-barang mungkin getah yang harus dibersihkan. Jadi jangan sampai ada yang menghalangi air untuk mengenai tempat yang harusnya terkena air wudhu. Ini sekecil apapun. Nah, ini. Maka sahabat pernah mengatakan wailun lil aqabi minan nar. Celaka tumit dari api neraka. Karena apa? Kadang kita
Basuh kaki itu hanya disiram berusut, tapi kadang tumitnya tidak kena air. Ini hati-hati. Jadi kadang tumitnya tidak kena air sehingga wudhu kita tidak sah. Kalau wudhunya tidak sah berarti sholatnya juga tidak sah, sama dengan tidak sholat. Nah ini di wudhu itu rangkaannya sholat kan gitu. Wudhu sholat satu rangkaian. Wudhunya tidak sah, sholatnya juga tidak sah. Nah ini. Maka termasuk ketika kita pakai cincin atau apa yang menutup anggota wudhu kita kan itu, ya harus diusahakan. Kalau cincin ya bisa diputar atau dilepas kemudian dipakai lagi, tidak masalah kan gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika kita membasuh anggota wudhu kan itu, kita pakai gayung, pakai ciduk, pakai gayung. Nah, yang pertama sekali tangan harus dicuci. Ini tangan harus dicuci dulu. Karena apa? Mungkin tadi kita pegang apa-apa itulah. Kita tidak sadar tangan kita tadi pegang apa, sana sini dan sebagainya. Maka sebelum wudhu, tangan harus dicuci dulu, dibersihkan dulu. Nah, baru setelah tangan dicuci, dibersihkan, monggo silakan dicelupkan ke tempat gayung juga boleh, atau airnya diciduk dengan gayung juga boleh. Kemudian anggota wudhu yang lain, apa berkumur sendiri, istisak sendiri, atau sekali kumur dan istisak jadi bersama juga boleh. Hadisnya kan begitu. Nah, ketika berkumur bisa jadi langsung pakai gayung juga boleh, pakai tangan dua tangan juga boleh, pakai tangan satu juga boleh. Ini jadi tidak ada masalah, itu cara saja kan itu teknis saja. Tapi prinsipnya jangan sampai kita melaksanakan wudhu sampai ada anggota wudhu yang tidak terkena air. Ini. Nah, kalau kita kembali pada ayatnya, wudhu itu simpel sekali, hanya 4 saja. Muka, tangan sampai siku, mengusap kepala, dan kaki sampai mata kaki. Itu menurut Allah simpel sekali, surat Al-Maidah 6 itu. Tapi Rasulullah memberikan contoh bagaimana wudhu yang sempurna. Dimulai dari baca basmalah, kemudian membasuh tangan sampai bersih, baru kemudian berwudu berlangsung kan gitu. Dengan berkumur, istinsak, kemudian tangan juga itu dilebihkan, bukan hanya sampai di siku tapi di atas siku, dan seterusnya. Nah ini. Dan insya Allah untuk masalah wudhu ini di masjid kita sudah ada prosesnya secara lengkap dan lengkap sekali. Jadi nanti diusahakan yang belum punya brosurnya gitu, dibaca brosurnya sehingga yakin dengan dalil yang ada. Jadi bukan hanya katanya, tapi kita beragama dengan dalil. Ya. Ustadz, saya berkatakan yang dalil itu Quran dan Sunnah, sudah bukan kata orang. Nah, karena ini ibadah, semaksimalnya kita mengerti dalilnya. Dan alhamdulillah dalil itu sudah ada. Masalah wudhu, sholat, tayammum sudah ada dalam brosur kita secara lengkap. Ya, begitu. Ya. Berikutnya dari Pak Thohir di Sampit. Ustadz, surat dan ayat berapakah yang Allah menjelaskan bahwa orang yang bertakwa akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, Ustadz? Ya, monggo nanti dibuka dalam surat At-Tolak, ya, surat ke-65, ya, ayat ke-65, di ayat 3. Dibaca lengkap dari ayat 2 sekaligus ini sampai ayat 5. Nanti di situ sangat lengkap janji Allah pada orang yang bertakwa. Di ayat yang kedua Allah katakan di situ, ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini di akhir ayat 2. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah baginya jalan keluar. Jadi tidak ada kata jalan buntu, oh tidak ada. Orang beriman pasti akan beri jalan keluar. Tidak ada jalan buntu bagi orang yang bertakwa. Ini janji Allah, tidak mungkin akan diingkari, pasti. Dan di ayat 3-nya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberi dari arah yang tidak disangka-sangka. Tidak diperhitungkan, di luar perhitungan nalar kita. Allah memberikan rezeki pada orang yang bertakwa. Di luar perhitungan kita. Ini. Karena yakin pasti Allah akan melaksanakan janjinya kan. Ini. Dan di ayat yang keempatnya Allah berjanji di akhirat 4 kabarnya,
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Masyaallah kan ini. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan baginya urusannya serba mudah. Nih, Allah mudahkan urusan-urusan kita jadi mudah karena ketakwaan kita, ketaatan kepada Allah. Nih, karena ketaatan kepada Allah, urusan kita segalanya jadi mudah. Tidak ada yang sulit. Jalan keluar Allah sediakan. Allah tuntun. Nah ini. Kemudian pada ayat 5-nya Allah katakan, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'adzim lahu ajra. Masyaallah. Ini. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menghapus dosa-dosanya dan memberikan pahala yang besar. Ini yang sangat agung di hadapan Allah. Nah ini janji Allah dari ayat 2 sampai ayat 5 surat At-Tolak surat ke-65. Begitu. Ya. Kita lanjutkan Ustaz yang ada di WA. Pertanyaan berikutnya. Sebentar Ustaz. Ya. Baik, dari Bapak Samirono di Wonosobo. Sering melihat orang kencing di ban mobil kendaraan, Ustadz. Apakah boleh menegurnya meskipun kencing di mobilnya sendiri, Ustadz? Mohon penjelasannya. Ya, kalau kita sudah kenal baik dengan dia kenal kita, ya kita tegur itu lebih baik. Tapi kalau kita belum kenal dia kan gitu, kenal pun dia mungkin jadi perkara, jadi masalah kan itu. Ditegur kalau jangan biar di mana-mana juga tidak terjadi ya. Mungkin ada pagar ya dikencingi, ada tembok dikencingi aja karena apa? Ya karena Allah katakan kalau orang tidak mengerti tuntunan agama itu Allah katakan kal an'am. Nah itu. Balhum adal. Seperti hewan bahkan lebih rendah lagi. Kan tidak punya malu kan gitu, tidak punya malu. Ini harus kan di tempat yang tertutup, tidak dilihat orang, nah ini. Dan tidak menghadap ke tempat-tempat yang dilarang, menghadap kiblat dan sebagainya, nah ini. Tapi tadi karena tidak mengertinya kan gitu. Tadi ya di mana dia mau ya sudah situ. Ya berdiri di tembok, di pagar, di ban mobil dan sebagainya sudah. Dan lebih dari itu, juga mereka tidak istinja, juga tidak istinja. Sehingga pakaiannya penuh dengan najis. Nah, karena mereka juga tidak sholat mungkin kan itu. Tidak ngerti najis itu apa, gitu. Padahal kalau pakaiannya kan najis, tidak sah untuk sholat. Sholat itu harus suci dari najis, baik tempatnya, badannya, pakaiannya. Harus suci dari najis. Nah ini kalau otomatis, kalau buang air kecil tidak istinja, otomatis pakaiannya, celana mungkin kena najis. Nah ini najis. Nah, sehingga menghalangi diterima sahnya sholat mereka. Maka ya kalau itu kita kenal dan kita mengerti dia orang Islam apalagi sholat ya kita ingatkan karena ketidaktahuannya. Tapi kalau mereka katakanlah ya bukan orang Islam, tidak mengerti agama, bahkan ya mereka seperti itu kesehariannya ya sudah. Karena mereka kalah anak ya sudah, kita biarkan saja, gitu. Baik, berikutnya dari Bu Suliani di Tulaan. Mohon dijelaskan surat Al-Falaq, Ustaz, ayat 4 dan 5. Bagaimanakah cara membentengi diri? Demikian, Ustaz. Yeah. Surat Al-Falaq ayat 4 dan 5. Bentar. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dari awal ayat 1 ayat 5 ayat saja. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung pada Tuhan yang menguasai
falak, subuh. Yang menguasai seluruh alam ini bukannya pagi, siang, sore, semua Allah menguasai. Ini. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Jadi apa yang Allah ciptakan. Kita mohon kepada Allah dijaga dari kejahatan apa yang Allah ciptakan. Di dunia ini apapun, sekecil apapun. Kita tidur, di sekitar kita tuh banyak makhluk-makhluk Allah yang mungkin bisa berbuat jahat pada kita. Ada semut, ada kutu dan sebagainya, itu bisa saja berbuat tidak baik. Tapi Allah jaga. Kenapa kutu tidak masuk ke tempat telinga kita? Allah jaga di kita. Maka kita jangan lupa setiap akan tidur berdoa pada Allah, minta perlindungan pada Allah untuk dijaga. Ini. Pada 3, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Yang namanya malam, namanya gelap itu ya sudah, apa yang di dalam keadaan terang tidak berani, dalam keadaan gelap berani. Dan orang-orang yang biasa berbuat dalam kegelapan itu biasanya orang tidak baik. Orang tidak baik. Katakanlah dulu, ya pencuri itu malam hari. Dan ketika malam hari itu banyak sekali hewan-hewan juga yang membahayakan. Nah ini, maka Allah perintah kepada kita di surat ini, kita mohon perlindungan pada Allah. Ketika malam dan gelap, yang kita tidak mengerti datangnya kejahatan apapun bentuknya, kita mohon perlindungan pada Allah. Benar pada ayat yang keempatnya, Bamin syarrin nafasatil uqad, dan dari kejahatan wanita tukang sihir yang menghembuskan pada buhul-buhul tali ikatan ini. Ini sebenarnya kalau kita kembali kepada ayat ini sendiri langsung itu. Jadi nafasat fil uqad, menghembus pada ikatan. Bukan ikatan di sini biasa kan diartikan tukang senung, tukang sihir dan sebagainya. Kita ada ikatan kebersamaan, ikatan persaudaraan, ikatan kekeluargaan. Nah ini ikatan-ikatan, uqad, akdun, ikatan. Nah kita mohon pada Allah untuk dijaga, jangan sampai ikatan-ikatan kekeluargaan kita, ikatan kebersamaan kita, ikatan persaudaraan kita ini dirusak oleh orang-orang yang hatinya kotor, yang dengki. Nah, ini. Jadi pendengki-pendengki yang akan merusak ikatan-ikatan dan kebersamaan tadi. Kita mohon kepada Allah. Jadi bukannya ikatan ahli tenun, bukan itu ayat ini. Jadi setiap ikatan yang memungkinkan dirusak oleh orang-orang yang dengki. Nah, ini. Kemudian wa min syarri hasidin idza hasad. Nah ini. Dan mohon kejahatan ini dihindari dari kejahatan para pendengki. Ya. Orang yang dengki. Dengki itu apa, Pak? Dengki itu perasaan tidak senang kalau melihat orang lain mendapatkan nikmat dan berusaha untuk menghilangkan nikmat itu. Bukan tidak senang saja, bukan sekedar tidak senang. Yang lebih jahat lagi ada di atasnya, yaitu ingin kesenangan itu pindah pada dirinya. Nah ini. Jadi dengki itu orang lain dapat nikmat, tidak senang. Kemudian berusaha bagaimana kenikmatan itu hilang. Ini. Nah ini dengki. Nah kita mohon pada Allah untuk dijaga dari pendengki-pendengki seperti itu. Dan ini banyak di tengah masyarakat kan gitu. Tetangganya punya bisa beli kendaraan. Yang dengki hatinya harusnya macam-macam. Pol-polnya sesuk tabrakan, macam-macam. Pol-polnya dituk tangan, nah ini udah macam-macam. Karena pendengki tadi. Nah, kita mohon pada Allah untuk dijaga dari pendengki-pendengki yang seperti itu. Ya begitu. Ya. Baik Ustaz, kami sampaikan terima kasih atas pelajarannya di kesempatan sore kali ini. Kita nantikan pelajaran berikutnya insya Allah. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan Risalah Tafsir sore hari ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Tomel Fatoni pamit undur. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.